Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya. Let's pray. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara, dan Tuhan yang berbicara, dan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian betapa hatiku berterima kasih. Kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik di dalam hidup kita. Amen, praise God. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan
Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi berbagi. Kau rangkai air mata jadi segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan Tuhan, kami hanya mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu, karena hanya Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Terima
Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang selalu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kasih-Mu yang sudah memberikan kami Bapa kesempatan untuk boleh datang kepadamu, bertobat, dan kami boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Thank you, thank you, thank you. Kami serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan seluruh isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kami. Preach to us, Lord. Teach us, Lord. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara, dan Tuhan yang berkata-kata kepada kami semua Bapa. Biarlah hati kami yang subur, kami mau buka Bapa, agar firman Tuhan yang Tuhan siapkan pada hari ini boleh masuk ke dalam tanah yang subur dan tinggal diam di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan terus urapi hamba-Mu ya Bapa, yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga hamba-Mu boleh berdiri pada hari ini. Semua hanya karena kemurahan dan belas kasihan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami semua atas dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, kuduskan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Cek, cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya dengan Bapak Ibu? Pasti ada baik-baik semua ya, ada baik-baik saja. Puji Tuhan karena Tuhan masih tetap bersama dengan kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita, menjaga dan melindungi kita. Amin. Kita sudah melewati hari-hari dan minggu-minggu dan juga bulan-bulan dan tahun-tahun. Semua sudah kita lewati begitu lama bersama dengan Tuhan. Amin. Praise God. Saudara, kita tetap mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang mana kita akan belajar dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jadi kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Jadi kita hari ini mau siapkan hati dan pikiran kita agar kita sama-sama mau belajar dan kita mau diajar oleh Tuhan. Amin. Praise God. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi hanya satu tempat yang dapat kita berlindung, yaitu di mana Tuhan dan firman-Nya. Amin. Praise God. Biarlah saudara buka hati saudara dengan lebar-lebar agar firman Tuhan boleh ditaburkan ke dalam hati saudara dan saya. Amin. Praise God. Kita akan belajar sama-sama dan biarlah saudara mau dilawat juga oleh Tuhan, karena Tuhan yang akan melawat dan menjamah saudara di saat saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lalu sesudah itu kita akan beralih kepada Galatia, kitab Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Itu kita akan beralih nanti ke kitab Galatia. Tapi saat ini kita mau bacakan dulu kitab Mazmur pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Mazmur 4 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat 3-nya, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Nah, kita akan bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya. Untuk pemimpin biduan dari Daud, ya, ini dari Raja Daud, mengenai pemimpin biduan, ya. Bacakan lagi di yang berikut, yang ayat pertama masih terus. Ayat pertama, ya. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Ini orang bebal, artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Ya, mereka katakan, ya, tidak ada Allah. Ya, mereka tidak mau mengakui bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata. Mereka tidak mau akui semua itu, ya. Jadi orang-orang bebal, termasuk orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan atau orang-orang yang tidak yang menolak Tuhan, mereka katakan bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan di mata mereka, ya. Lalu busuk dan jijik perbuatan mereka. Busuk dan jijik perbuatan mereka, artinya dikatakan di situ bahwa perbuatan mereka itu sangat busuk dan jijik, menjijikan. Kelakuan mereka, karakter mereka, ya, sikap mereka, tindakan mereka itu sangat menjijikan Tuhan. Artinya begitu busuk dan jijik. Lalu tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi di situ dikatakan, ya, maksudnya jijik dan busuk dan jijik itu orang-orang yang kelakuannya itu sudah terlalu jahat di mata Tuhan, ya. Mereka adalah orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Ini orang-orang yang bebal, keras hati, ya. Mereka tidak mau memperdulikan bahwa ada Tuhan, maksudnya kenyataannya itu memang benar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, ya. Mereka saja yang tidak mau mengakuinya, ya. Jadi di situ dikatakan mereka busuk dan jijik, lalu tidak mau berbuat baik. Artinya mereka tidak mau melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Mereka hanya mau melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Tuhan memandang ke bawah kepada anak-anak manusia untuk melihat. Jadi Tuhan ini, dia melihat dari surga, ya, dari atas, dari surga. Dia melihat ke bawah, ke muka bumi ini, ya, kepada anak-anak manusia, yaitu umat manusia, ya. Lalu bacakan lagi kembali yang ayat yang kedua. Tuhan memandang ke bawah dari sorga. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi,
dan yang mencari Allah. Dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan itu dia memperhatikan dari kejauhan, artinya from long distance, ya. God can see from the long distance. Artinya dia bisa melihat dari kejauhan, ya, antara bumi dan langit, langit dan bumi. Ya, begitu jauh, ya, ketinggiannya, perbedaan kejauhannya. Itu Tuhan dapat melihat semua. Dia bisa melihat dari atas sampai ke muka bumi ini untuk memperhatikan semua umat manusia, yaitu anak-anak manusia. Apakah ada yang berakal budi di situ dikatakan? Apakah ada manusia yang berakal budi, Tuhan katakan, ya? Dia mau memperhatikan, mau melihat apakah ada umat manusia yang berakal budi, ya, di hadapannya di muka bumi ini. Lalu tetap di ayat itu untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dan yang mencari Allah di situ dikatakan Tuhan melihat ke bawah apakah ada anak manusia yang berakal budi dan mencari Allah. Jadi Tuhan mau memperhatikan semua itu, ya. Apakah ada manusia yang berakal budi, artinya yang pintar, yang smart people, yang mau datang mencari Tuhan. Itu yang sedang diperhatikan oleh Tuhan dari kejauhan, ya, dari antara langit dan bumi. Dia melihat ke bawah, saudara, ya. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan itu melihat, ya, ke muka bumi ini. Jadi jangan katakan Tuhan tidak bisa melihat. Jadi kita bikin apa kita punya mau saja, ya. Peduli amat Tuhan toh nggak bisa lihat. Jangan, saudara, karena Tuhan itu melihat. Dia melihat ke bawah, ya, dari antara langit dan bumi. Dia sedang memperhatikan manusia. Kita semua sedang diperhatikan oleh Tuhan, ya, di muka bumi ini. Apakah kehidupan kita itu menyenangkan hatinya? Apakah hidup kita itu kita mau berikan kepada Tuhan? Yaitu di situ dikatakan apakah ada anak manusia yang berakal budi dan mencari Tuhan. Artinya apakah mereka mau mencari Tuhan, mencari pencipta mereka? Di manakah Tuhan itu? Where is God? Say, where are you, God? Ya, bertanya-tanya, ya, a lot of question. Where are you, God? Where are you? Jadi cari Tuhan itu, carilah Dia, ya. Seek Him, ya. Seek Him first. Jadi carilah Tuhan itu. Tanya Dia, cari, di manakah Engkau, Tuhan? Where are you, God? I am looking for you. Itu di situ dikatakan dia mau melihat apakah ada manusia yang seperti itu, yang sedang mencari-cari Tuhan. He wants to see if there is human, yeah, looking for Him, seek Him. Where are you, God? I want to see you. I want to meet you. Where are you, God? Jadi di sini dikatakan, apakah ada umat manusia atau anak manusia yang berakal budi dan mau mencari Tuhan? Oleh sebab itu, saudara, jangan kita bermain-main dengan kehidupan kita, ya, karena ada Tuhan yang melihat. Dia melihat dari kejauhan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di dalam kehidupan kita. Nah, kita continue dulu ke ayat yang ketiga. Ayat ketiga, mereka semua telah menyeleweng. Mereka semua telah menyeleweng, di situ dikatakan. Semuanya telah bejat. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng. Mereka semua telah menyeleweng, Tuhan katakan, ya. Tuhan melihat dari kejauhan bahwa semua anak manusia telah menyeleweng. Artinya semua sudah melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor di mata Tuhan. Lalu mereka dikatakan di situ mereka semua telah bejat, artinya semua manusia dikatakan hidupnya bejat di dalam kebejatan, ya, hidupnya di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan, kebejatan, kekejian. Itu yang dikatakan Tuhan. Dia melihat dari kejauhan bahwa umat manusia, yaitu anak-anak manusia, sudah melakukan hal-hal yang najis di hadapannya. Ya, semua sudah menyeleweng, dikatakan, ya. Semua kehidupannya bejat di mata Tuhan, ya. Tidak ada yang baik di mata Tuhan. Kehidupan manusia sudah jatuh di dalam dosa,
Ya, oleh sebab itu kita terpisah dari Tuhan karena Tuhan itu Maha Kudus dan kita semua sudah hidup di dalam kebejatan, di dalam dosa, di dalam kenajisan, kekotoran, kejahatan, kekejian. Oleh sebab itu Tuhan katakan tidak ada manusia yang melakukan yang baik di hadapannya. Bacakan lagi ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik di situ. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Disatakan seorang pun tidak. Tuhan katakan. Jadi tidak ada yang berbuat baik. Artinya berbuat baik bukan untuk masuk surga. Bukan. Maksud Tuhan itu berbuat baik itu berbuat baik kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Ya, itu berbuat baik kepada Tuhan itu kita mau mencari Tuhan. Kita mencari di manakah Tuhan itu yang sudah menciptakan saya, yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang berbuat baik. Ya, semuanya sudah bejat, semuanya sudah najis di mata Tuhan. Artinya manusia sudah terlibat di dalam dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan katakan tidak ada manusia yang berbuat baik kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan kita semua umat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena kita sudah terpisah dari Allah karena dosa-dosa manusia, karena kejahatan dan kenajisan manusia. Oleh sebab itu kita terpisah dari Allah. Allah yang sangat kudus. Dia begitu kudus dan suci dan mulia. Dan kita umat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Kita semua telah terlibat di dalam kejahatan manusia, kebejatan, kenajisan. Di situ dikatakan di ayat yang ketiga, semua telah menyeleweng. Di situ dikatakannya, artinya menyeleweng dari Tuhan itu kita sudah tinggalkan Tuhan. Kita sudah tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mau lagi menyembah Tuhan. Kita hidup di dalam penyelewengan kita terhadap Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Hidup di dalam penyelewengan, dalam kebejatan kita. Karena kita manusia lebih suka dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kita sebenarnya harus menerima hukuman yang kekal yang daripada Tuhan akibat dosa-dosa kita semua sebagai umat manusia, anak-anak manusia. Kita harus menerima hukuman yang kekal. Itu yang harus kita terima daripada Tuhan. Tetapi semua karena kasih anugerahnya sehingga Tuhan mau membawa kita semua kepada keselamatan, yaitu kepada rencana Tuhan yang indah bagi anak manusia, bagi umat manusia, yaitu kita semua umat-umat manusia. Jadi saudara, di situ dikatakan jelas di ayat yang pertama, ya, lalu di ayat yang kedua dan sampai ke ayat yang ketiga, ya, sudah dikatakan jelas bahwa Tuhan itu melihat ke bawah, dia memandang dari kejauhan, melihat apakah kita manusia, umat manusia yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang yang pandai, adalah orang-orang yang pintar. Tetapi Tuhan katakan ternyata dia melihat kita bukan orang-orang yang pintar, bukan orang-orang yang pandai yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Justru kita semua memiliki kebodohan di mata Tuhan. Artinya kita semua menjadi umat manusia yang bodoh di mata Tuhan karena kita lebih menyukai dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan tidak bisa didustai. Tuhan sanggup melihat, dia dapat melihat dari kejauhan karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah pencipta kita, pencipta alam semesta. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh sebab itu dia dapat melihat kita dari kejauhan.
Oleh sebab itu harus kita berhati-hati dengan kehidupan kita, saudara. Jangan kita hidup semau kita atau seenak kita saja, karena kita pikir Tuhan tidak dapat melihat kita seperti Adam. Ya, dia sudah melakukan dosa dan Hawa di hadapan Tuhan sehingga mereka bersembunyi karena mereka tahu mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan akhirnya Tuhan tahu di mana mereka sedang bersembunyi. Ya, Tuhan mencari mereka. Tuhan katakan, "Di manakah engkau, Adam?" Lalu Adam katakan, "Aku bersembunyi karena aku telanjang." Jadi mereka tahu bahwa Tuhan itu tahu mereka sedang bersembunyi di mana. Ya, jadi semua itu nyata di mata Tuhan. Semua kehidupan manusia itu nyata di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan kita tidak bisa sembunyikan, karena Tuhan yang menjadi saksi mata. Ya, manusia tidak bisa melihat, tetapi Tuhan menjadi saksi mata. Dia bisa melihat dari kejauhan. Oleh sebab itu semua sudah tertulis, dosa-dosa manusia ada tertulis di dalam buku kehidupan. Itu karena Tuhan tahu kalau ada manusia nanti waktu penghakiman, Tuhan tahu ada manusia akan berdusta. Oh, saya tidak melakukan itu, tetapi Tuhan katakan sudah tertulis. Ada tertulis bahwa kamu melakukan hal-hal yang jahat di mataku. Oleh sebab itu, jangan lagi kita hidup semau kita, seenak kita, atau masih mau hidup saja terus dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan yang akan melihat kita dari kejauhan. Ya, Tuhan begitu luar biasa. Dia begitu luar biasa. Dia sanggup untuk menemukan setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berdusta kepada Tuhan. Mungkin kita bisa berdusta kepada manusia, tetapi kita tidak bisa berdusta kepada Tuhan. Benar? Jadi saudara, ingat firman Tuhan pada hari ini adalah firman Tuhan yang menegur kita, umat manusia, agar kita semua kembali. Kita mau kembali kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena Tuhan yang sudah berkata bahwa tidak ada manusia yang mau berbuat baik kepada Tuhan. Semua sudah menyeleweng, semua sudah bejat, semua sudah tidak ada gunanya di mata Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus benar-benar bertobat. Jangan kita bertobat setengah-setengah. Jangan kita bertobat hanya kalau lagi mau atau kalau lagi tidak mau. Jangan saudara, harus serius ya. Kita harus betul-betul serius untuk mengambil keputusan yang tepat, yaitu datang dan bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menerima kita. Dia akan mengampuni kita atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah tidak terhitung lagi, dan Tuhan akan mengampuni dan menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati saya, dan biarlah firman Tuhan juga pada hari ini boleh memberkati saudara. Amin. Praise God. Nah, kita akan beralih dulu ke dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Kita mau bacakan dulu Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Kita akan bacakan lagi. Jangan sesat. Di situ dikatakan Tuhan kan, amin. Ini Rasul Paulus yang menulis kitab Galatia. Di situ Rasul Paulus katakan jangan sesat. Lalu Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan ya. Jadi kepada Rasul Paulus katakan jangan sesat,
karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Lalu karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itu juga yang akan dituainya, ya. Jadi di situ dikatakan jelas oleh Rasul Paulus, ya. Jangan sesat hai manusia, ya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh kita manusia bejat, manusia yang sudah tidak ada gunanya di mata Tuhan. Ya, jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Karena di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sudah dikatakan jelas, ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh manusia, itu juga yang akan dituainya. Oleh sebab itu saudara, apa yang kita tabur, ya, baik itu kejahatan, baik itu kebaikan, itu juga yang kita akan tuai kembali. Di situ dikatakan, ya, kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan itu kembali. Dan kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kembali kebaikan itu. Jadi sudah dikatakan jelas, ya, jangan sesat. Jadi artinya jangan saudara sok tahu, ya, atau mau pikir kita masih boleh hidup dalam dosa. Jangan saudara, karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh kita, oleh saudara dan saya, oleh umat manusia. Ya, dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dia adalah Allah yang serius. Dia adalah Tuhan yang serius. Dia tidak akan biarkan dirinya dipermainkan oleh kita. Banyak manusia masih bermain-main dengan Tuhan. Mereka pikir, nanti saja saya bertobat, tunggu dulu, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Sampai pada akhirnya dia tidak pernah bertobat sampai dia tutup mata. Oleh sebab itu saudara, jangan mempermainkan kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ambillah kesempatan itu yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Jangan sia-siakan, ya, karena Tuhan katakan dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, apa yang ditabur oleh manusia, itu juga yang akan dituainya kembali. Jadi saudara, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus. Oleh sebab itu dia katakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Ya, He is holy. Ya, so you must become holy. For God is holy. Ya, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Jadi saudara, tidak ada tawar-menawar, ya, di dalam hal ini. Karena firman Tuhan katakan jelas, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup di dalam pertobatan, ya, pertobatan dan juga hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga yang sedang melihat kita dari kejauhan. Dia adalah Bapa yang di surga yang sedang memandang kita dari kejauhan antara langit dan bumi. Jadi saudara, jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatannya. Biarlah saudara dan saya boleh bertobat sungguh-sungguh. Dan kita mau hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Ya saudara, hiduplah bersama dengan Tuhan. Begitu indah hidup bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang kita lalui ini, kita lalui bersama dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami bagaimana keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun kita masih ada di muka bumi ini, ya, kita belum ada di rumah Bapa di sana, di surga yang mulia. Tetapi kita sudah merasakan hidup bersama Tuhan adalah sangat indah. Di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di saat kita sedang berbakti dan beribadah kepada Tuhan, itu adalah hari-hari yang indah bersama Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita, ya saudara. Jadi biarlah saudara mau mengambil keputusan,
di tahun ini, yang mana Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk datang kembali kepada Tuhan, karena Dia masih menunggu saudara dan saya. God is waiting for you and me. Jadi datanglah, come back to Him. Ya, He is waiting for you and me. Tuhan katakan, kembalilah kepadaku, aku rindu untuk menerima engkau kembali di pangkuanku. Karena Tuhan yang menciptakan kita, umat manusia, menurut rupa dan gambar Allah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, ya. Jadi look for Him. He is waiting for you and me. Look for Him, seek Him. You will find Him, and most of all, God will find you, because He knows that you are looking for Him. Praise God. Amen. Look for Him. Yeah. Draw to Him, and He will come draw to you. Ya, jadi carilah Tuhan, carilah Dia. Tuhan akan menemukan saudara di saat saudara sedang mencari Tuhan. Dia tahu saudara sedang mencari Tuhan. Seperti saya selalu mau mencari Tuhan, tapi dulu saya tidak bisa menemukan Tuhan. Saya tidak tahu caranya untuk mencari Tuhan itu bagaimana, karena tidak ada orang waktu itu. Keluarga saya belum mengenal Tuhan, orang tua saya terpisah, mereka tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya harus menemukan Tuhan? Dengan cara saya sendiri, ya. Tetapi Tuhan tahu saya sedang mencari Tuhan, pencipta alam semesta, dan Tuhan datang menghampiri saya karena Dia tahu saya sedang mencari Tuhan, saya sedang mencari pencipta saya. Karena saya sudah capek hidup, begitu banyak beban, begitu banyak kesengsaraan, penderitaan dari masa kecil saya hidup menderita tanpa hidup dengan orang tua saya. Oleh sebab itu yang membuat saya mencari-cari Tuhan. Karena saya tahu Tuhan pasti ada, Tuhan pasti memperdulikan saya. Karena keluarga tidak memperdulikan saya tahu ada Tuhan satu-satunya orang yang memperdulikan saya. Oleh sebab itu saya terus mencari Dia. Saya bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Lalu di situ Tuhan tahu saya sedang mencari Dia, dan Tuhan datang menghampiri saya. Dia menemukan saya, orang yang sedang mencari Dia. Dan Tuhan katakan, carilah Dia, seek Him, ya. Look for Him, and He will find you, and He will give you the salvation that you need. Amen. Praise God. Jadi saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini, what the word of God says today, ya, carilah Tuhan, look for Him. This is the word of God. Look for Him, and He will find you. Don't wait too long. Don't waste your time. Just come and look for Him while you still have the chance to look for Him. Amen. Praise God. That's what I did. I was looking for Him, and I did, and God find me. He find me. He knows I was looking for Him. I have been looking for Him, but I don't know how. But God knows I was looking for Him. He will come, and He said, I'll come and see you, because He knows I was looking for Him, and He'll find me. He said, yes, I am here. I know that you are looking for me.
and now I have found you. And He saved me. He gave me the salvation that I need, the eternal salvation that I need. So you can do that too if you want. Do what God says. Do what the Word God said. Come and look for me. He said, come to me. Come to me, all you are in heavy laden. Come to me. I am waiting for you. And God said He's still waiting for you. So come to Him while you still can be fine, while He still can be fine. Amen. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini boleh tinggal di tanah yang subur, yaitu di hati saudara dan saya yang terbuka lebar-lebar, agar firman Tuhan itu boleh memimpin kita, membimbing kita. Amin. Praise God. God is good. God is awesome. Yeah. God is fantastic. He is so unique. He is so wonderful. He is so beautiful. God is so beautiful. He is so powerful. There is no other power except His power. Amen. God is so powerful. He is so powerful. Praise God. Amen. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dan mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Amen. Stay and continue love Him and continue stick with Him until His coming until He come for the second time. Amen. Praise God. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Biarlah saudara juga boleh serahkan kepada Tuhan setiap beban doa, ada pergumulan doa saudara, bawa di bawah kaki Tuhan. Ya, Tuhan akan melepaskan kita dari setiap pergumulan kita menurut kehendak-Nya. Amin. Praise God. Let's pray. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Thank you so much Lord for your awesome word that has been preached today, Lord. Thank you so much. We are so blessed with your awesome word today. Every day, Lord, that you are speaking to us, you are preaching to us through your word. Thank you so much, Lord, that we know that the message today is that you want us to come and look for you. You want us to come and seek for the God of this universe. We are coming to look for you, Lord. We are coming to seek you, Lord. Please find us, Lord, wherever we are. Please find us. We are looking for you. We are seeking you, Lord, wherever you are. We know that there is God out there. There is God out there, the Almighty God. Thank you so much, Lord, for today. Such a beautiful day that you bless us today. Thank you so much for every weather is in your control. God is controlling every situation, every things that going on in this world. There is God. There is God in heaven that controlling every situation. There is God in heaven is looking down at us, that He knows that what we are going through. He knows that what we are facing right now with everything that going on in this world. He knows that we are suffering. He knows that we are sick. There is a lot of things that we are suffering right now. But He is there. He is there for you. You just have to look for Him. You just have to seek Him, and He will find you. Amen. Praise God. Thank you, Lord, for today, and thank you
you so much for your awesome word. So please continue preach to us, continue teach us, Lord. We just want to, we are so thirsty, we are so hungry for you, Lord. Please stay with us, don't leave us. Please looking after us, watching over us, and taking care of us, Lord. For you are the only God that we know and we serve. Thank you so much. We want to live fear of you, Lord. We want to live fear of God, because fear of God, it means that we love you, we respect you, and we honor you, and we are continue loving you, Lord. Thank you so much for loving us first, because you're the one that loving us first, Lord. And you're the one that bless us, Lord, with everything that we are now. Everything is because of you. Thank you so much, Lord. We are so appreciate for everything that you have done for us. Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, setiap pokok doa, every prayer request, Lord. Biarlah Tuhan yang menjawab. You are the answer to all these prayer requests. Thank you so much for answering all the prayer requests, Lord. Bapa, kami mau serahkan every family, every children, every human being. Biarlah Tuhan yang akan bring them back to you, Lord. Take them back to you, Lord. They are belongs to you. They are your creation. They are belongs to you. Thank you so much, Lord, for blessing us with another beautiful day today. Bapa, terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Bapa semua, Bapa, keluarga-keluarga yang sedang berduka, keluarga-keluarga yang sedang di dalam kesulitan. Biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong mereka, Tuhan lepaskan mereka dari setiap beban-beban pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Israel ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua terus bangsa-bangsa, negara, semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, karena God still in control. God still in control of every situation. Thank you so much for today. Thank you so much for our breathings, our health, our life, Lord. And thank you so much for our families, our children, our grandchildren. Thank you so much. Bless them, Lord. Bring them to you, Lord, and they will love you, because they know there is God is up there looking after for them and taking care of them and watching over them. Thank you so much, Lord, for the salvation that you gave us, the eternal salvation that you have given us. Thank you so much, Lord, for saving our lives. Thank you so much for saving those people's lives. We give you all the praise and the glory belongs to you, Lord. Thank you so much indeed. Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu the name above every other name, the name of Jesus Christ, my Lord, whom I serve forever and ever. Amen, amen, amen. Praise God. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God. Kita angkat pujian. Then sings my soul. Savior God to thee.
so great, O Lord. You are so great. How great thou art. How great thou art. You are so great. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. All the praise and the glory belongs to you, Lord. Thank you so much for being with us, Lord, for the whole week. Thank you so much, Lord. You are our Savior. Thank you for saving our lives. Thank you for saving those people's lives, Lord. Thank you so much, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.